Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan selamat pagi, saudara-saudari. Hari ini 23 hari bulan 9, 2022, bersamaan hari Jumat. Kita bertemu lagi dalam audio tentapan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dipetik daripada Injil Lukas bab 9 ayat 18 hingga 22. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Kudus Yesus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Ilya. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit." Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, dalam Injil kita pun telah mendengar bahwa Yesus Kristus telah mengajar kita supaya kita semua umat kesayangannya perlu menyediakan waktu dan masa untuk berdoa seperti yang Yesus lakukan di dalam pembacaan Injil yang kita dengar sebentar tadi. Tujuannya, saudara dan saudari, adalah supaya kita sebagai umat Kristus sentiasa ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Apabila kita ada hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kehidupan kita itu sudah tentu sentiasa terbimbing dan terpimpin, dan kita dihindarkan daripada melakukan perkara yang tidak berkenan dengan kehidupan rohani kita. Saudara-saudari, pertanyaan Yesus dalam pembacaan Injil yang kita dengar mengenai siapakah dirinya membuka kesadaran kepada kita untuk merenung siapakah Yesus itu sebenarnya. Secara rasionalnya, Yesus itu adalah Kristus dari Allah, seperti yang dikatakan oleh Petrus dalam pembacaan Injil hari ini. Oleh itu, dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada sesiapapun. Maka dengan itu kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia semata-mata untuk menyelamatkan dan memurniakan kehidupan kekal
kepada umat yang percaya kepada Yesus. Dalam karya penyelamatannya, Yesus Kristus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia akan mengalami banyak penderitaan karena ditolak oleh para tua-tua, para imam kepala, dan para ahli Taurat, lalu dibunuh di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Kalau kita imbas kembali bagaimana penderitaan Yesus sebelum dia disalibkan untuk dibunuh, sangat-sangat mengerikan dan menyedihkan hati. Namun sebelum Yesus menghembus nafasnya yang terakhir, dia sempat mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Sangat-sangat menyentuh hati di saat-saat Yesus menghembus nafasnya yang terakhir. Dia masih boleh mengampuni mereka yang melakukan kekejaman kepadanya. Saudara dan saudari, apa yang menjadi keyakinan kita dan percaya kepada Yesus ialah kata-katanya yang kita dengar dalam pembacaan Injil hari ini, di mana setelah dia wafat dan pada hari ketiga benar-benar dia bangkit. Ini bermakna bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang benar-benar tulen, yang telah membawa kepada penyelamatan dan penebusan dosa manusia di kayu salib kepada semua yang percaya kepadanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.